Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Allah, dengan izin Allah dan izin Sang Prabu, hari ini kita sampai di episode ke-18. Iya. Sebelum saya membacakan untuk catatan di episode 18 ini, saya mohon izin kepada Sang Prabu untuk membacakannya. Iya, silakan. Senin Kliwon, malam Selasa Legi, tanggal 16 Agustus 2004, jam 20.30, saya kedatangan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni malaikat yang mengaku jati dirinya bernama Songgoriti. Untuk menambah keyakinan saya, beliau membaca syahadat tauhid dan saya membaca 2 kalimat syahadat 3 kali dan surat Al-Fatihah 7 kali. Beliau datang untuk memberikan sesuatu barang gaib yang disebut sumping yang ditempelkan pada kedua telinga saya atas perintah ilahi. Lalu saya diminta untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas saya laksanakan. Setelah itu beliau pamitan pergi. Kegunaannya untuk menyaring pembicaraan yang baik dan buruk. Kita bahas sedikit di sini, Sang Prabu. Di sini ada memang di kalangan malaikat yang dari Sang Prabu itu diperbolehkan untuk menyebutkan namanya atas izin Sang Prabu. Di sini tidak asing lagi untuk nama beliau ini kan Songgoriti identik dengan nama-nama yang ada di Nuswantara. Mungkin Sang Prabu bisa menjelaskan sedikit tentang malaikat Songgoriti ini supaya kita paham juga tentang tugas dan beliau di Nusantara ini, Nuswantara ini. Ya, memang sebetulnya begini. Memang saya tidak berani mengungkap hal ini secara panjang lebar. Memang nama sebetulnya malaikat itu bukan ibaratnya sedikit, sebetulnya banyak sekali gitu ya. Tapi memang yang diketahui di dalam ajaran Muslim kan sudah jelas, karena itu kan wahyu ya. Tapi ini saya hanya membuka sedikit lah tentang kalangan malaikat. Saya bisa menjelaskan itu kan karena petunjuk juga gitu ya. Songgoriti kan gimana? Identik kan dengan nama Nuswantara. Iya, betul. Sebetulnya ada Allah menghendaki terhadap Nuswantara itu dijaga oleh satu kalangan malaikat yang sebetulnya beliau adalah pemimpin. Makanya kenapa kita dikenal itu dari zaman dahulu disebut Nuswantara, karena memang yang penjaga juga ada sebutan Nuswan juga, tapi bukan Nuswan tapi ada depannya An-Naswan. An-Naswan itu adalah salah satu pemimpin yang menjaga wilayah di Nuswantara ini. Kebetulan Songgoriti adalah bagian dari anak buahnya gitu loh. Ya, terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Di sini mungkin memang banyak rahasia di Nuswantara ini ya, Sang Prabu, yang memang berkaitan dengan proses kehidupan, proses berkeliara ataupun yang lainnya, karena Allah kalau dari pandangan saya, Allah memberikan spesial kepada negeri Nuswantara ini. Iya. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Karena kalau kita membahas tentang ini, pastinya akan panjang nanti. Iya. Kita akan membacakan catatan berikutnya. Jam 24.00 saya kedatangan guru gaib dengan membaca 2 kalimat syahadat sebanyak 3 kali, surat Al-Fatihah 7 kali. Saya diberi pakaian berwarna kuning emas yang disematkan pada diri saya. Setelah itu mengucapkan salam dan pergi. Jadi di sini guru gaib juga memberikan pakaian yang berwarna kuning emas. Gimana nih menurut Sang Prabu, ini pakaian memang lambang atau simbol apa nih, Sang Prabu mungkin bisa dijelaskan sedikit kalau Sang Prabu berkenan. Silakan. Ya, kalau saya analisa itu
simbol, lambang, ya simbol atau lambang sama. Tapi tanda warna kuning itu apa? Kemuliaan ya, kuning emas ya. Iya. Ya, terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Kita masuk ke catatan berikutnya. Selasa Legi tanggal 17 Agustus 2004 jam 00.45 saya kedatangan guru gaib dengan membaca 2 kalimat syahadat, 3 kali surat Al-Fatihah, 7 kali. Saya diberi perlengkapan pakaian. Dalam pesannya pada saya, jalankanlah ibadah 5 waktu, kelak engkau ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang telah diamanahkan kepadamu, yakni amal makruh nahi mungkar dan berantas angkara murka. Saya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, hanya menjalankan perintah yang dikehendaki Allah Sang Maha Pencipta terhadap makhluknya. Jadi setelah berurutan ya Sang Prabu, setelah diberi pakaian, diberi juga peralatan ya di sini ya, peralatan dari pakaian tersebut ya, dari beliau makhluk Allah di kalangan malaikat. Kita lanjut aja ke catatan berikutnya. Rabu Pahing malam Kamis Pon tanggal 18 Agustus 2004 jam 23.45 malam, ketika saya berzikir dan bersolawat Nabi, saya duduk di teras, kemudian saya didatangi malaikat titik-titik memberi ucapan selamat atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tugas apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi rahmat kepada makhluk di muka bumi ini. Kedatangannya hanya singgah untuk menemui saya dengan mengucapkan salam lalu pergi. Beliau juga berpesan kepada saya apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat dijalankan, yakni menjalankan amal makruh nahi mungkar. Di sini saya juga sampaikan berulang kali supaya tidak ada kesalahpahaman. Memang ada nama-nama malaikat yang diizinkan oleh beliau untuk saya sebutkan, dan ada nama-nama malaikat yang belum diizinkan oleh beliau. Jadi saya pakai dengan nama titik-titik-titik. Kita lanjut untuk catatan berikutnya. Kamis Pon malam Jumat Wage tanggal 20 Agustus 2004 jam 00.15 saya kedatangan guru gaib. Kemudian saya diminta untuk membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan 2 kalimat syahadat 3 kali. Kemudian saya disuruh menahan nafas sambil membaca shalawat Nabi di dalam hati. Terasa ada suatu energi yang masuk dari kepala sampai ujung kaki. Menurut guru gaib, itu adalah untuk menambah cahaya aura yang masuk pada diri saya. Dalam pesannya, kelak kamu akan menjadi seorang titik-titik-titik atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut aja ke catatan berikutnya. Jumat Wage malam Sabtu Kliwon tanggal 20 Agustus 2004 jam 22.00 kedatangan kembali guru gaib memberitahukan bahwa tidak lama lagi ada orang menemui saya untuk mengajak ke Jakarta agar yang sabar dalam pesannya. Bila jadi titik-titik-titik, perhatikan kehidupan rakyat kecil, sandang, pangan, papan, serta akidahnya. Karena sekarang ini manusia meskipun beragama Islam banyak mendatangi kuburan untuk mengalap berkah dan mendatangi pohon atau tempat-tempat wingit keramat untuk mencari harta duniawi. Jadi di sini ada sedikit nih ilmu gimana kalau kita itu mendatangi tempat-tempat makamnya waliullah agar tidak terpreset, agar kita tetap menjalankan ketauhidan yang benar. Mungkin Sang Prabu bisa memberi nasihat kepada kita semua, karena kan di sana sangat halus antara kita minta berkah sama yang ada di makam tersebut, atau kita minta segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dijelaskan.
Ya. Ya, segala sesuatu tindakan pada prinsipnya pertama tuh niatnya. Niatnya apa? Kalau niatnya datang ke sana hanya minta ngalah berkah apapun, itu niatnya salah. Ya, apalagi yang menyangkut harta dunia. Jadi itu sama halnya kita meminta sesuatu bukan kepada Allah, gitu. Jadi kita mendatangi tempat apa yang dikatakan Mas Agus itu boleh, bahwa itu adalah perjalanan religi. Kita ke sana mendoakan bahwa ini loh ternyata bahwa orang yang berjalan di jalan Allah untuk mencari kemuliaan, bahwa yang kita datangi itu bukan kakek, bukan saudara, bukan siapa saja, tapi orang yang mengajarkan tentang sesuatu yang baik, penyebar agama, ajaran Muslim. Kan yang dicarikan kemuliaan. Maka datang itu hanya mendoakan. Nah, di samping mendoakan, itu juga ada pesan yang ada di dalam diri kita, bahwa kita itu besok sebagai contoh, kalau kita mengajarkan sesuatu yang baik, mengajarkan di jalan Allah, inilah buktinya, gitu loh. Itu sebetulnya. Jadi bukan datang ke sana itu kita datang minta karomah, ngalah berkah gitu. ngalah berkah, nggak ada, gitu loh. Sama halnya niat kita itu meminta sesuatu pada yang tidak ada, apapun alasannya. Kalau berdoa boleh di sana untuk mendoakan, berdoa kepada diri kita, tapi meminta sesuatu itu hanya kepada Allah. Itu. Ya. Terima kasih atas penjelasan dan nasihat yang singkat, padat, dan penuh hikmah. Ya, mungkin kita memang lebih berhati-hati untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita diplesetkan dengan bisikan-bisikan sang penggoda atau di kalangan iblis ya, sang Prabu ya. Iya. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Jam 22.05 saya kedatangan sahabat guru gaib. Beliau tidak menyebutkan jati dirinya dan hendak memberikan sesuatu kepada saya. Disuruh membuka telapak tangan kanan saya dengan membaca 2 kalimat syahadat 7 kali dan surat Al-Fatihah. Terasa di tangan ini ada suatu benda, lalu disuruh mengusapkan ke pusat perut sebagai tutup. Yang diberikan itu disebut harum sari puspaning jagat. Setelah itu berpamitan pergi. Jadi ada anugerah yang diberikan lewat malaikat, misalnya golongan malaikat utusan Allah, itu berbentuk cahaya, dan ini memang belum disebutkan untuk kegunaannya, atau mungkin bisa dijelaskan sama Prabu untuk anugerah harum sari puspaning jagat. Ya, kalau itu sih sebetulnya ya nanti kalau akan tahu deh. Siap. Kelak ya misalnya. Nah, jadi gini ya pemirsa, memang batin beliau itu udah tertuntun apa yang harus memang beliau ucapkan dan beliau beritahukan. Kalau memang beliau itu belum untuk bisa menyampaikan, ya belum bisa untuk menyampaikan. Jadi kita menghargai dan menghormati apa yang menjadi kata kolbu dari beliau. Sebelum kita menutup episode ini, Sang Prabu, ada nasihat sedikit buat kita, bagaimana kita untuk membangun akhlak yang baik, baik terhadap Allah ataupun sesama makhluk Allah. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat dan padat dari Sang Prabu. Ya, kalau membangun akhlak itu kan memang berawal dari dirinya dulu, introspeksi diri. Jadi untuk berbuat sesuatu kepada orang lain itu diukur melalui dirinya. Kalau orang itu kita sakiti,
bagaimana kalau kita menjadi objek disakiti orang, itu sebetulnya itu paling mudah. Jadi namanya merenung. Nah, itu. Jadi awal dari itulah. Jadi untuk membersihkan kolbu itu adalah jauhkan dari sifat-sifat yang dilarang oleh agama seperti suudzon, iri hati, iri dengki, berburuk sangka, berucap yang menyakiti orang, itu salah satunya itu. Jadi itu awal dasarnya seperti itu. Dan dekatkan diri kita kepada Allah dan perbanyak berzikir untuk mengingat Allah. Jadi berzikir semampunya, bukan berdasarkan hitungan. Nah, jadi kemampuan kita itu berbeda-beda. Ada yang berzikir berjam-jam, ada yang cukup sebentar tapi merasuk ke dalam kolbu itu. Terima kasih atas nasihat-nasihat singkat dari Sang Prabu yang sangat dalam. Semoga nasihat beliau ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Mungkin untuk pepilih akhir zaman ini akan kita bacakan di episode selanjutnya karena ini menyangkut tentang pepilih akhir zaman ya. Iya. Jadi untuk di sini tadi sudah dibacakan sedikit tentang pepilih akhir zaman, tapi masih ada catatan-catatan yang banyak di pepilih akhir zaman dari makhluk Allah, golongan malaikat. Terima kasih Sang Prabu untuk episode hari ini. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.